Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap tersenyum dan ceria untuk mencari ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu sekarang? Apakah sudah mandi? Sudah sarapankah? Jadi sebelum mulai belajar, anak-anak sudah harus mandi, sudah berpakaian rapi, sudah segar, dan sudah sarapan. Hari ini kita akan masuk ke tema 4 tentang keluargaku. Kemudian kita juga akan masuk ke subtema 1 tentang anggota keluargaku dan pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang mau anak-anak terima hari ini, ilmu yang mau kita pelajari hari ini akan mudah untuk anak-anak pahami, untuk anak-anak mengerti. Yang beragama Islam doanya seperti biasa, yang biasa ibu tampilkan. Kemudian yang beragama non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk mengenai keluargaku. Nah, keluarga itu siapa saja? Keluarga itu orang yang tinggal di rumah kita, itu keluarga inti namanya ya. Jadi orang yang tinggal di rumah kita. Ada juga keluarga yang tinggalnya di tempat yang lain, di rumah yang tidak sama, umpamanya nenek, bibi, paman yang tinggal di tempat lain, atau kakek yang tinggal di tempat lain. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai anggota keluarga yang ada di rumah kita. Nah, kira-kira siapa saja ya yang tinggal di rumah kita? Ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada dirimu sendiri, ada juga adik. Nah, atau ada juga yang belum punya adik atau tidak punya kakak. Jadi ayah, ibu, dan dirimu sendiri. Nah, itu adalah anggota keluarga. Nah, dalam buku ini nanti juga akan diceritakan tentang keluarga Udin. Siapa saja itu anggota keluarga Udin? Ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, dan ada Udin. Nah, ayahnya Udin ini bernama Pak Rahmat. Kalau ibunya Udin namanya Ibu Fatimah. Nah, kalau kakaknya Udin namanya Mutiara. Jadi Udin memperkenalkan anggota keluarganya kepada teman-temannya. Ya, nah itu adalah anggota keluarga Udin. Jadi ada 4 orang dalam keluarga Udin. Nah, mungkin dalam keluarga anak-anak ibu ada yang sampai 6 orang. Mungkin kakaknya ada 3 orang, adiknya ada 2 orang, dan kamu sendiri. Nah, mungkin ada juga yang hanya kamu sendiri, ya. Jadi itu adalah anggota keluarga. Bagaimana kita dengan anggota keluarga? Kita harus saling sayang, ya. Dengan ibu, ayah kita harus hormat, harus sayang. Dengan adik juga kita harus sayang, dengan kakak juga harus sayang. Jadi dalam keluarga kita harus saling menyayangi. Nanti ada juga lagu mengenai lagu Aku Sayang Semuanya. Pasti anak-anak ibu waktu di TK-nya sudah tahu lagu itu semua dan sudah bisa menyanyikannya. Nanti pada video pembelajaran ada lagunya. Nah, anak-anak boleh nyanyi bersama-sama nanti ya, biar belajar kita lebih semangat lagi. Oke. Nah, di samping itu, di samping tentang belajar mengenai keluarga, kita juga akan belajar mengenai dasar negara. Kalau pembelajaran terdahulu kita juga sudah belajar mengenai lambang negara, Garuda Pancasila. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar negara kita. Negara kita apa namanya?
Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita punya dasar negara. Dasar negaranya itu Pancasila. Kemarin kita sudah belajar mengenai sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kita juga sudah belajar tentang simbol-simbol atau gambar atau lambang di setiap sila-silanya. Ya. Sila pertama kemarin lambangnya apa? Lambangnya bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang sila kedua apa? Gambarnya adalah atau lambangnya adalah rantai. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga. Siapa yang masih ingat? Ya, lambangnya atau gambarnya adalah pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kemudian ada sila keempat. Lambangnya yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Sila kelima itu simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, itu adalah sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah hafal, sudah ingat semua apa bunyi sila-silanya, apa juga lambang-lambang dari masing-masing sila. Karena ibu tahu anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Jadi sudah hafal semuanya ya. Nah, kemudian juga nanti kita belajar bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur menjaga kesehatan kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Menjaga kesehatan diri kita. Dengan apa? Dengan berolahraga umpamanya, dan juga dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Berolahraga umpama suka mainnya sepeda, ya, suka bermain sepeda kamunya. Atau ada juga yang suka berlari atau berolahraga jalan kaki. Nah, biasanya orang tuamu juga senang berolahraga. Nah, kapan saat kita berolahraga? Biasanya orang berolahraga pada pagi hari dan pada sore hari. Ya, pagi hari karena udara masih segar, jadi bagus untuk berolahraga. Nah, kalau sore hari karena hari tidak terlalu panas lagi, jadi bisa kita melakukan kegiatan olahraga. Nah, berolahraga itu adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur pada Tuhan, menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Ibu yakin anak-anak ibu semua pasti senang berolahraga. Ya, olahraga bisa kita lakukan sambil bermain juga. Ya, mungkin bermain sepeda. Kalau ayahnya mungkin senang sambil berlari-lari kecil. Ibu mungkin sambil berjalan, ya, berjalan kaki. Nah, itu juga berolahraga, ya, untuk mengeluarkan keringat kita agar badan kita tetap sehat. Nanti pada pembelajaran yang ibu buatkan untuk kamu, pada video pembelajaran yang ibu buatkan untuk kamu, ada mengenai anggota keluarga, ya. Nah, di sana nanti akan dilihatkan foto Udin dan keluarganya, dia memperkenalkan anggota keluarganya siapa saja. Nanti anak-anak ibu bisa juga berlatih di rumah, mengambil foto, kemudian memperkenalkan keluarganya satu persatu. Umpamanya, nama saya, namamu siapa, sebutkan, tunjukkan fotomu yang mana. Kemudian nanti sebutkan juga, ini ayahku, ini ibuku, ini kakak, adikmu. Nah, kalau yang tidak punya kakak atau adik ya cukup hanya bertiga saja, ayah, ibu, dan kamu sendiri. Nanti kamu bisa lakukan di rumah, ya. Nah, dalam video pembelajaran juga ada Udin yang memperkenalkan keluarganya. Nah, anak pasti bisa nanti melakukannya di rumah, ya. Kemudian anak-anak ibu juga sudah hafal mengenai Pancasila. Nanti juga ibu akan ulang kembali mengenai dasar negara kita itu apa. Ya, nanti ibu ulang lagi apa saja dasar negara dari Indonesia. Anak-anak sudah tahu pasti Pancasila. Nanti coba anak-anak sambil belajar sambil mengulang kembali. Nah, ya,
Sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang Ibu buatkan untuk kamu, supaya kamu lebih paham materi pembelajaran kita, supaya kamu lebih mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak bisa menontonnya bersama orang tua, bisa dengan kakak atau dengan adik. Kalau bernyanyi boleh bersama-sama, bersama adik, bersama kakak, atau siapa saja yang ada di rumahmu. Ya, nah seperti biasa, kalau kita ingin ditemani menonton, kita harus meminta tolong, atau kita ingin belajar bersama, minta diajarkan, mintalah tolong dengan ayah ibu atau kakak dengan cara yang sopan, karena anak-anak ibu adalah anak-anak yang santun. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya ya. Mari kita saksikan. Tema 4, keluargaku. Subtema 1, anggota keluargaku. Aku memiliki keluarga bahagia. Ada ayah, ibu, dan kakak. Aku memiliki kesukaan yang berbeda. Kami memiliki kegiatan yang berbeda. Kami saling menyayangi. Aku bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya kepadaku. Pembelajaran 1. Mari kita membaca dengan nyaring. Keluarga Udin. Udin memiliki ayah. Udin memiliki ibu. Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Udin. Keluarga Udin saling menyayangi. Ayo bernyanyi. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Bagaimana cara kita memperkenalkan anggota keluarga di depan kelas? Pertama, lakukan dengan santun dan percaya diri. Kedua, ucapkanlah salam. Ketiga, sebutkan namamu. Keempat, sebutkan nama ayahmu. Kelima, sebutkan nama ibumu. Keenam, jika kamu punya kakak atau adik, sebutkan nama mereka. 7, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Simaklah cerita berikut. Negara kita memiliki dasar negara. Dasar negara kita disebut Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bersyukur atas karunia Tuhan adalah cerminan sila pertama. Ayo sekarang kita baca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersyukur memiliki keluarga bahagia adalah cerminan sila pertama Pancasila. Ayo kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Pembelajaran 2. Ayo mengamati. Kita bersyukur atas karunia Tuhan. Salah satu contoh karunia Tuhan adalah kesehatan. Agar tetap sehat, keluarga Udin selalu berolahraga. Ayah senang berjalan kaki, ibu senam bersama teman-temannya.
Udin senang bersepeda. Ayo berolahraga. Awali dengan pemanasan, lakukan berkelompok, tunjukkan kerjasama. Ayo berjalan satu arah, posisi badan tegak, pandangan mata ke depan. Ayunkan kaki dan tangan dengan benar. Berjalan lurus. Ayo mencoba. Di kelas Udin punya banyak teman. Udin dan Edo saling bertanya nama anggota keluarga. Sambil berolahraga, tanyakan nama anggota keluarga temanmu. Tanyakan nama ayahnya, tanyakan juga nama ibunya. Jika temanmu memiliki kakak atau adik, tanyakan namanya. Ucapkan terima kasih. Nah, tadi kita sudah sama-sama saksikan video pembelajarannya. Nah, dalam video tadi juga ada diceritakan tentang Udin dan teman-temannya yang berolahraga bersama-sama. Ya, pada saat olahraga, Udin dan teman-temannya berolahraga bersama-sama. Mereka berolahraga sambil memperkenalkan anggota keluarganya. Jadi ada 2 kelompok yang dibagi. Jadi Udin ini punya teman, masih ingat teman-temannya? Ada Edo, ada Beni, ada Siti, ada Lani dan Dayu. Jadi mereka membentuk 2 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu berjalan dengan tegak lurus. Jadi melangkah dengan tegap. Badannya ditegapkan, pandangannya lurus ke depan, kemudian berjalan sambil lurus. Nah, kemudian sambil berjalan mereka bertanya dan menyebutkan nama anggota keluarganya. Umpamanya Udin menyebutkan dirinya. Kemudian ditanya oleh Edo, siapa nama ayahmu? Akan disebutkan Udin nama ayahnya. Kemudian akan bertanya siapa nama ibumu. Jadi mereka saling memperkenalkan anggota keluarganya masing-masing. Nah, kemudian juga sebelum kita mulai olahraga, sebelum kita melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan dulu. Ya, sebelum mulai berolahraga kita harus melakukan pemanasan dulu, ya, agar tubuh kita lentur pada saat olahraga inti, agar tubuh kita tidak kram pada saat kita melakukan olahraga intinya. Jadi ingat, sebelum olahraga kita harus lakukan pemanasan dulu. Seperti apa? Menggerak-gerakkan anggota tubuh kita, ya. Kemudian juga menggerakkan kaki, tangan, kepala, agar pada saat olahraga nanti tubuh kita, otot kita tidak kram, tidak sakit. Nah, setelah olahraga nanti kita akan lakukan pendinginan. Pendinginan itu kita istirahatkan atau menggerak-gerakkan secara ringan tubuh kita. Nah, ya, itu yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Nah, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Ibu rasa dan Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Nanti kalau belum mengerti, masih bisa memutar videonya kembali atau bertanya dengan ayah dan ibu atau kakakmu atau siapa saja yang ada di rumahmu, atau bertanya dengan gurumu, ya. Nah, Ibu ingat sekali lagi anak-anak, kalau anak-anak mau keluar rumah, anak-anak harus memakai masker, ya. Pakailah masker dengan benar, kemudian rajinlah mencuci tangan, ya. Cuci tangan di mana saja pun ada tempat cuci tanganlah, atau kamu bawa hand sanitizer supaya lebih mudah. Kemudian kalau ada perkumpulan orang ramai, ada orang yang ramai berkumpul, anak-anak jangan datang ke sana. Hindari untuk berkumpul atau datang ke tempat yang ramai. Terus juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Umpamanya kalau antri, anak-anak buatlah jarak yang sedikit jauh, atau berbicara dengan orang atau duduk dengan orang, buatlah jarak yang jauh, cukup jauh, ya. Kemudian anak-anak juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi, makan buah, makan sayur, makan lauk pauk terutama ikan, kemudian minumlah susu dan banyak minum air putih. Nah, kalau anak-anak ingin berolahraga boleh, tapi tetaplah menggunakan masker kalau olahraganya di luar rumah. Kalau anak-anak tidak ada kepentingan, tidak ada perlunya untuk keluar rumah, tetaplah di rumah saja, ya. Kita bisa belajar di rumah, membuka buku, mengulang pelajaran, atau membaca buku yang lain. Bagi yang belum bisa membaca, belum lancar membaca, rajin-rajinlah berlatih supaya kamu bisa lancar membaca
seperti teman-temanmu yang lain. Atau bisa juga kita menonton TV, karena dalam TV juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, atau anak-anak bisa membantu ibu di rumah, membantu ayah di rumah, membantu menyiram bunga umpamanya, atau merapikan rumah, merapikan buku-bukumu, menyusun sepatu dengan betul di raknya, atau membantu ibu di dapur sambil belajar juga, seperti pembelajaran kita yang lalu. Ya, nah, baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang ibu berikan bisa anak-anak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua.